Halo semua, saya Cindy Octavia Purba, ingin presentasi tentang rencana ide usaha saya di masa yang akan datang. Yang pertama, apa ide usaha saya? Rencana usaha saya sendiri adalah membuat usaha keripik pisang. Nah, keripik pisang merupakan salah satu produk makanan ringan yang banyak digemari konsumen. Rasanya yang renyah dan murahnya, harga yang ditawarkan menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik pisang mulai diinovasikan di berbagai varian rasa seperti ada yang menggunakan coklat, keju, susu pada keripik pisang tersebut. Meskipun tren tersebut belum dikenal oleh masyarakat secara luas, namun perkembangannya sudah sangat pesat, sehingga banyak produsen yang beralih untuk menjual keripik pisang ini. Untuk kebutuhan pasarnya terhadap kebutuhan pangan di masyarakat terus meningkat. Kebutuhan akan keripik pisang ini bisa dijadikan sebagai cemilan setiap hari, jajan khas, dan oleh-oleh bagi keluarga. Bagi masyarakat, produk keripik pisang merupakan produk yang memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari rasa, penampilan, dan bahan. Karena produk keripik buah dan sayur diproses secara alami langsung dari buah dan sayur segar sehingga menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan tanpa adanya bahan pengawet, sehingga permintaan akan keripik pisang semakin meningkat. Untuk proses pembuatan keripik pisang, ada bahan-bahan yang harus kita beli, perlengkapan. Bahan-bahan tersebut antara lain 1 sisir buah pisang setengah matang, pisang kepuk atau pisang raja. Selanjutnya 1 sendok teh kapur sirih, 1 liter air, minyak goreng secukupnya, bumbu halus 5 siung bawang putih, 1 sendok makan garam dapur, 1,5 sendok makan ketumbar, kunyit 2 cm, kemiri 3 butir, vetsin secukupnya. Untuk cara membuat keripik pisang asin, gurih, dan renyah, antara lain 1. Campurkan dan larutkan kapur sirih ke dalam 1 liter air. Selanjutnya kupas dan bersihkan buah pisang lalu iris tipis. Selanjutnya rendam selama lebih kurang 1 jam ke dalam larutan air kapur. Setelah itu angkat, cuci irisan pisang sampai bersih, kemudian tiriskan. Masukkan bumbu halus dan irisan pisang ke dalam wadah, kemudian aduk-aduk hingga merata agar bumbu halus meresap. Diamkan lebih dari kurang 5 menit. Panaskan minyak goreng, goreng irisan pisang dalam minyak hingga renyah, kering, dan matang. Angkat dan tiriskan. Untuk kelebihan usaha keripik pisang, apa saja kelebihannya? Antara lain 1. Nutrisi tidak hilang karena digoreng pada suhu rendah 80 derajat sampai 85. 2. Warna tidak berubah dan tidak gosong. Dan ketiga, keripik renyah dan nikmat. Untuk promosi makanannya yang cepat laku adalah pada tempat ramai seperti pasar, sekolah, kampus, kantor. Itu adalah tempat yang paling strategis untuk mempromosikan barang dagangan. Berikut ini adalah beberapa cara promosi makanan yang akan saya lakukan. 1. Lewat brosur. Cara ini cukup efektif untuk memperkenalkan makanan yang saya jual, biasanya makanan sampai di konsumen melalui pesan antar atau sering disebut delivery. Yang kedua, melakukan penjualan langsung. Cara ini lumayan efektif karena langsung bertemu dengan pembelinya dan bisa langsung promosikan makanan yang dijual. Yang ketiga, melalui internet. Cara ini efektif walau tak semua orang memakai internet, tapi cara ini cukup memberikan informasi yang lebih kepada karena saat ini orang banyak membuka internet seperti Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Tak ada salahnya bukan bila dicoba. Untuk tips pemasaran, 1. Tetapkan impian. Carilah impian yang sesuai dengan hobi dan kemampuan, atau menjual produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Diperlukan riset dahulu seperti membaca koran atau membuka buku internet. Yang kedua, cari tahu tentang bisnis itu, bahan bakunya, pemasarannya, dan cara produksinya. Yang ketiga, turun ke lapangan dan memperkenalkan produk. Yang keempat,
Cari pengusaha yang sukses di bidang sejenis atau sharing informasi. Kamu bisa tanya-tanya apa saja yang akan diperlukan, bagaimana proses pembuatannya. Untuk yang kelima, buat merek atau logo produk. Yang keenam, silaturahmi dengan dinas, departemen, kementerian terkait, serahkan kartu nama, foto, produk, dan company profile. Yang ketujuh, bermitra dengan BUMN atau perusahaan swasta yang sudah memiliki manajemen usaha berjalan minimal 2 tahun dan sertakan proposal. Perbaiki diri, perkuat branding, tingkatkan pelayanan profesional, dan perluas pemasaran. Yang kesembilan, berdoa bersedekah. Inilah kunci kesuksesan yang sering dilupakan orang. Ini paling utama ya guys. Untuk gambaran tentang kendala usaha. Kendala usaha yang sering ditemui dalam produksi keripik pisang adalah sulitnya mendapatkan persediaan bahan baku pisang yang benar-benar berkualitas bagus. Persediaannya kurang stabil membuat harga bahan baku tersebut cenderung naik turun, sehingga kami harus pintar-pintar menyiasatinya tanpa harus menaikkan harga jual produk ke pasaran. Selain itu, kendala yang lainnya yaitu adanya persaingan pasar yang cukup ketat. Sekarang ini jumlah produsen keripik pisang sudah cukup banyak di pasaran, sehingga kita dituntut untuk menghasilkan cita rasa yang lezat, unik, dan melengkapkannya dengan kemasan yang bisa menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, rencana keuangan. Dalam berbisnis, tujuan yang paling utama ialah memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini tergantung pada apa yang kita hasilkan dan bagaimana cara menjual produk tersebut. Dalam sehari, saya harus dapat menghasilkan dan menjual keripik pisang ini kurang lebih sebanyak 80 kg dengan membutuhkan bahan baku yaitu pisang sebanyak 150 kg. Selain pisang yang sebagai bahan baku dari pembuatan keripik pisang ini, dibutuhkan juga minyak untuk melakukan proses penggorengan dan yang dibutuhkan sebanyak 45 kg. Agar rasa keripik pisang ini gurih, renyah, dan enak, maka dalam proses pembuatannya dibutuhkan bumbu-bumbu sebagai penyedap rasa dalam keripik pisang ini. Dalam proses pembuatannya juga membutuhkan 3 orang sebagai tenaga kerja untuk membantu dan memproduksi keripik pisang ini. Dan setelah keripik pisang ini matang, maka langkah selanjutnya adalah pengemasan. Maka saya membutuhkan kemasan untuk mengemas keripik pisang ini sebagai biaya pembungkus. Setelah semuanya sudah siap, maka keripik pisang tersebut tinggal dipasarkan, dijual, dan dengan itu maka kita membutuhkan biaya transportasi. Nah, untuk kesimpulannya, keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan. Tujuannya pengolahan pisang menjadi keripik pisang adalah untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan atau memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Pada dasarnya, keripik pisang banyak peminatnya selain murah harganya, enak rasanya, dan mengandung vitamin-vitamin yang bagus untuk tubuh. Usaha keripik pisang merupakan peluang usaha yang dapat dikembangkan dengan modal yang sedikit. Kita bisa mendapat keuntungan yang besar dan saya yakin usaha ini bisa berkembang dan maju. Sekian dan terima kasih.